apakah ini seperti rumah adat Minangkabau atau dan lain-lain kan? Ya, itu kan hanya pembenaran dari baser-baser, dari orang-orang yang kemudian berpihak kepada pemerintah yang sudah jelas-jelas salah, ingin diterima oleh khalayak umum dengan pembenaran-pembenaran seperti itu, yang tidak memang mau mengakui kesalahannya. Makanya saya sampai bertanya dan berpikir, apakah mungkin ada indikasi lain, tujuan maupun kepentingan lain dari elit atau penguasa kita hari ini dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini? Terlalu terburu-buru kesannya. Kalau kita berbicara tentang indikasi atau kepentingan, itu sudah pasti ada kepentingan di sana. Nah, kita lihat historinya kan beberapa bulan terakhir itu kan, 1 minggu terakhir lagi hangat-hangatnya di media itu kan ada beberapa orang yang mengkritisi tentang pembangunan dari IKN itu sendiri, bentuk bangunan dari IKN. Jadi tidak sesuai dengan konsep awal. Jadi sangat disayangkan sekali ketika perancang ini Khalifa yang dari Bali ini, ketika dia tidak menerima ketika ada orang yang mengkritisi dia, nggak boleh. Nah, kita coba banding-bandingkan saja. Ketika pemerintah mampu untuk melakukan suatu kebenaran, mengatakan bahwa bangunan IKN itu mewakili rumah adat Minangkabau, berarti mereka juga harus menerima mewakili burung Garuda. Berarti mereka harus juga menerima kritikan dari pemuda ataupun masyarakat umum. Tidak boleh mereka menepisi dan merasa alergi ketika dikritisi. Apalagi di beberapa media si perancang ini mengatakan bahwa kalau masih dalam taraf bangun ruko tidak boleh mengkritisi, ya itu salah itu. Jadi apa salahnya kalau kita kritisi tentang bangunan IKN? Nah, kalau kita lihat dari jauh kan bangunan IKN ini kan seperti burung gagak yang lagi menyelimuti suatu bangunan, bukan lagi burung Garuda. Nah, kalau kita berbicara burung Garuda, dia harus tegap dan kepalanya naik. Nah, dari filosofi ini saja kita lihat gambarnya sekarang seperti kita tunduk pada suatu yang namanya kebenaran. Nah, kalau saya lihat IKN ini kan lebih ke suatu istana yang akan mengumpulkan atau tempat dari para elit koruptor. Jadi kita lihat kenapa saya katakan seperti itu tadi. Kalau ilustrasinya saya, dia lebih ke burung gagak, bukan ke burung Garuda. Nah, kalau kita melihat indikasi, ya betul, indikasinya ini kan sangat syarat akan kepentingan dari elit. Kembali ke pertanyaan awal tadi kan, pertanyaan poin pertama tadi, kita melihat IKN ini kan salah satu di IKN ini kan penyumbang batubara. Salah satu penyumbang batubara terbesar di dunia, dan perusahaan-perusahaan di dalamnya itu dimiliki oleh elit-elit politik. Nah, kalau kita lihat sekarang, di mana hatinya pemerintah sekarang ataupun penguasa sekarang melihat teman-teman kita atau masyarakat di Kalimantan yang dipinggirkan dari yang sebelumnya itu, sebenarnya itu hutan yang harus dilestarikan dan terus masyarakat ada di dalamnya mesti juga dijaga dan dilindungi, bukan diusir dari situ. Nah, kalau kita berpikir tentang satwa di sana kan sudah terancam punah semuanya. Sebelum hadirnya IKN itu orang hutan, gajah Kalimantan, harimau Kalimantan itu terancam punah. Nah, apapun hadirnya ini IKN, tambahlah terancam itu satwa-satwa yang semestinya itu sebagai salah satu simbol keindonesiaan kita. Iya, Bu, kalau kita lihat, memang saya juga masih belum dapat apa urgensinya dari pindahnya ini ibu kota dari Jakarta, ibu kota negara. Apa urgensinya? Kalaupun sudah pindah, apa urgensinya untuk sesegera mungkin ditempati? Kemudian apa dampak pemanfaatannya terhadap masyarakat ketika ini kemudian tidak bermanfaat bagi masyarakat? Maka ini sesuatu yang sia-sia. Sekalipun jadi bangunannya itu bisa dianggap proyek gagal karena tidak manfaat untuk masyarakat. Kan kita membangun sesuatu itu harus berdampak untuk orang banyak. Jika memang tidak berdampak, maka itu tadi, terus untuk apa yang dibangun? Mungkin saja ada indikasi lain. Dibangun itu seperti yang Bung bilang, bangunannya saja berpindah,
tapi elit politik kekuasaannya masih elit politik kekuasaan yang sama di Jakarta, dari Jakarta. Kan nggak ada bedanya. Mending di Jakarta saja daripada harus babat hutan puluhan hektar, daripada harus merelokasi masyarakat adatnya. Kalau kita lihat hari ini kan Apa tujuannya sebenarnya? apa namanya, ada beberapa pernyataan Jokowi juga yang mengatakan salah satu alasan pemindahannya kan ibu kota Istana Kemerdekaan dan Istana Bogor ada bau-bau kolonialisme. Nah kalau kita melihat Kalimantan hari ini, apakah tidak ada bau-bau Jokowisme atau Soloisme atau Jawaisme? Kan begitu. Jadi tidak bisa Pak Jokowi langsung mengatakan bahwa ibu kota Istana Kemerdekaan atau Istana Bogor ada bau-bau kolonialisme. Dia harus paham dulu sejarah-sejarah kenapa itu Istana Merdeka dijadikan salah satu istananya kita. Dia harus paham. Tidak boleh langsung mementalkan semua pernyataan atau kritikan dari masyarakat. Itu sangat salah sekali. Sebenarnya mungkin saja penguasa kita hari ini, pemimpin kita hari ini itu kemudian tidak paham tentang hal itu. Nah, kita berbicara IKN memang terkesan ngebet sekali untuk sesegera mungkin. Entahlah Jakarta sekarang sudah hampir tenggelam atau sudah tenggelam, entah. Tapi saya masih mencari tahu, dengan kita harus mengkaji lebih dalam ini. Apa alasan sehingga pemerintah kita secepat mungkin ingin IKN terjadi? Padahal ini kan terkesan terburu-buru. Buktinya saja dari bentuk desain. Saya bukan menyalahkan si pembuat atau perancangnya, mungkin rancangannya bagus, tapi hasil yang kita lihat di lapangan bagaimana? Kita bukan bilang istana itu jelek, tidak. Kita tidak bilang istana Garuda itu buruk, tidak. Hanya saja yang kita permasalahkan substansi daripada kritik itu, substansi daripada apa yang ingin disampaikan. Saya rasa pemerintah gagal memahami masyarakatnya dalam hal ini. Seolah-olah ketika masyarakat mengkritik tentang desain, kita harus mau, kemudian kita harus ditunjuk ini, harus mengerti, harus memahami pemerintah bahwa ini tidak paling terbaik. Dan saya juga curiga pemerintah, elit-elit politik kita hari ini tidak paham tentang makna daripada simbol Garuda Pancasila itu sendiri, simbol burung Garuda itu sendiri. Pemerintah hari ini mungkin tidak paham dan butuh belajar lagi tentang bagaimana kenapa harus Garuda. Jadi seolah-olah burung Garuda ini hanya burung saja, buat saja entah kepalanya mau ke bawah mau ke mana itu terserah aja, tidak boleh. Padahal kan filosofi burung Garuda, kenapa burung Garuda yang diambil, kemudian kenapa harus namanya Garuda Pancasila, kenapa burung Garuda itu dikaitkan dengan Pancasila. Saya rasa ada filosofi sakral di balik itu semua. Ada alasan-alasan mulia kenapa harus burung Garuda. Namun hari ini simbol Garuda itu seolah-olah dilecehkan. Simbol Garuda itu seolah-olah tidak dianggap penting lagi. Intinya seperti burung saja. Ya itu tadi saya bilang burung gagak. Jadi Namanya saja Istana pemerintah Garuda. hari ini kan seperti mengangkangi sejarah. Mereka Nah, kalau tidak kita melihat konsisten. substansi dan urgensi dari pembangunan IKN hari ini, apa kira-kira dampaknya untuk masyarakat secara umum? Kita tidak membicarakan tentang masyarakat di Kalimantan saja kalau kita berbicara tentang IKN, tapi itu berbicara tentang masyarakat secara umum dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau kita lihat pembangunan IKN itu menghabiskan dana triliunan rupiah, itu bukan dana sedikit. Nah sementara di belahan dunia lain, di Indonesia ini, itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah, bahkan untuk makan saja susah, apalagi sekolah, pendidikan, itu sangat kurang. Jadi bagaimana, di mana mata hatinya pemerintah hari ini? Di mana mata hatinya penguasa hari ini? Apakah mereka menutup mata hatinya mereka hanya untuk kepentingannya mereka? Saya rasa pemindahan ibu kota itu
tidak terlalu urgent. Oke, kalau kita berpacu pada konsep awal tadi di Bung Karno itu, pemindahan ibu kota itu salah satu untuk meringankan beban dari ibu kota Jakarta yang ada sekarang, supaya perputaran ekonomi yang di Jakarta tidak terlalu padat, tetapi itu tidak terlalu urgent, begitu kan? Jadi ada tahapan-tahapan. Tetapi kalau kita melihat hari ini ada ego dari pemerintah hari ini. Ya, kenapa harus dipercepatkan itu peresmian ibu kota IKN? Yang semisalnya wacananya kan untuk meresmikan IKN ini kan di 2045 kalau tidak salah. Nah, kenapa harus di 2024, 17 Agustus 2024? Kok tiba-tiba dimaju? Langsung di 2024, 17 Agustus pertama di IKN. Nah, itu kan salah satu triknya Jokowi supaya dia merasakan istana di sana. Sederhana Kan saja. begitu. Gini tuh, kalau menurut saya ya. Apalagi kan Bung, mohon maaf, apalagi kan kalau kita dengar di beberapa media ini kan isu-isu tentang biaya acara 17 Agustus di IKN itu kan Harus dimaklumi. makan biaya yang begitu banyak juga kan. Itu sewa-sewa Alphard saja itu sudah main miliaran, Bu. 50 juta per Ya. hari. Itu baru satu. Itu kan di luar akal sehat kita. Jadi kalau kita melihat realita hari ini, sementara di tempat-tempat lain masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan kasih sayang dari pemerintah, tapi pemerintah dengan egonya, dengan keangkuhannya, ya mereka harus memuluskan apa yang menjadi niat busuknya mereka kan, dengan dalil tadi supaya pemerataan. Itu bullshit, itu pemerataan itu. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya, ini hanya pandangan sebagai seorang pemuda yang memang harus hadirnya 17 Agustus di IKN itu merupakan bentuk penutupan rasa malu dari pemerintah hari ini, dari pemangku kekuasaan hari ini, Bukan supaya tidak terlalu malu ini, karena bukan menutup rasa malu, tapi pemerintah sedang menutupi kemaluannya. Kira-kira begitu. Entahlah kalau itu. Maksudnya salah menempatkan Karena rasa malu begitu. Kalau kita lihat pemerintah hari ini kan sedang menelanjangi diri, kan begitu? Ya, betul. Saya ingin katakan itu. Pemerintah hari ini sedang menelanjangi dirinya sendiri, sedang menelanjangi pemikirannya sendiri, bahwasanya mereka sendiri yang membuktikan. Ini kami